Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin nama kredit dari Entusiasme 1. Aku bakal jelasin tentang RSPA. Sistem nervous autonomic control silent and sentence. Nice, next. Kita ke sistem nervous yang autonom dulu ya. Nah, ini ya buat sistem nervous. Jadi kalau buat kita kan dibagi dua kan, ada sistem saraf pusat sama sistem saraf sepi. Kita bahas sistem saraf sepinya dulu. Nah, sistem saraf sepi dibagi dua tuh, dua jenis. Ada yang buat sensoris, berarti dia yang menerima stimulus terus diantarin ke otak. Terus kalau motorik itu adalah respon otak ke efektor kita. Nah, terus yang motorik itu nanti dibagi dua lagi nih. Ada yang somatic nervous system sama autonomous nervous system. Yang voluntary atau yang secara sadar digerakkan adalah somatik, tapi yang involuntary itu yang otonom. Otonom dibagi dua lagi, jadi simpatis sama parasimpatis. Kita yang belajar yang ini ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari spinal cord ya, spinal cord kita, dimana yang ada tanduknya belakang yang hampir nempel ini itu yang bagian dorsal atau bagian posterior, tapi yang di bagian yang ada celah putih agak banyak itu adalah area ventral atau area anterior. Itu diingat-ingat dulu. Next. Nah, ini adalah perjalanan rangsangan kita. Secara simpelnya itu adalah stimulus diterima oleh reseptor di indera kita, entah di kulit, entah di mata, gitu. Terus nanti disalurin tuh sama saraf aferen, saraf sensorik ke spinal cord. Nanti spinal cord nganterin sampai ke otak. Nanti respons otak bakal disalurin lewat tractus sampai ke spinal cord juga intinya. Terus nanti bakal disalurin sama saraf eferen ke efektor untuk menghasilkan respon tertentu. Oke, next. Nah, kita bahas saraf otonomnya aja hari ini. Jadi saraf otonom itu nanti dibagi dua jenis. Kalau secara anatomis atau secara letaknya itu tuh dibagi dua. Jadi saraf simpatis sama saraf parasimpatis. Tapi kalau secara fisiologis atau dari zat yang dia hasilkan itu tuh dibagi dua. Jadi saraf cholinergic sama saraf adrenergic. Itu dulu. Next. Nah, ini ya peripheral nerve fibers. Nah, ada dua jenis saraf ya. Ada yang cholinergic, dimana dia itu akan menghasilkan asetylkolin. Ingat-ingat, cholinergic berarti dia asetylkolin, gitu. Terus ada juga yang namanya saraf adrenergic, berarti dia menghasilkan norepinefrin atau epinefrin, atau kelenjar atau hormon adrenalin. Ini berdasarkan itu ya fungsinya ya. Nah, ini. Terus juga saraf-saraf ini kan dia menghasilkan, ada yang menghasilkan asetylkolin, ada yang menghasilkan epinefrin. Nah, dia itu akan diterima oleh apa? Kalau asetylkolin nanti akan diterima oleh dua jenis reseptor, namanya nikotinik sama muskarinik. Terus yang norepinefrin atau yang adrenergic, dia itu reseptornya adalah alfa sama beta. Kita nggak bahas tentang itu, ntar aja kalian bisa sendiri. Next. Nah, ini ya perbedaan somatik sama otonom. Supaya apa tadi? Ini adalah saraf motorik, ya, saraf tepi yang motorik. Berarti dia akan mengantarkan respons otak ke entah organ internal atau ke efektor kayak gitu. Jadi dia tugasnya menghantarkan ke tujuan tertentu, organ tujuan. Nah, somatik ini tadi yang kataku dia adalah yang secara sadar kita gerakkan. Contoh kayak ini, yang sampai ke otot skeletal. Jadi kalau misalnya somatik dia secara sadar, jadi tubuh kita bisa secara sadar menggerakkan otot-otot kita kayak gitu buat bisa gerak. Terus kalau otonom, nah otonom ini agak unik karena dia involuntary kan. Nah, dia itu ada beberapa jenis model, tapi yang terpenting dia itu butuh 2 serabut syaraf. Tapi kalau somatik cuma butuh 1 serabut syaraf. Kalau somatik butuh 1 serabut syaraf langsung ke efektor, tapi kalau otonom butuh 2, jangan diperantarai, namanya ganglion. Oke? Ganglion. Nah, kalau otonom dia itu ada 2 jenis ganglion ya. 2 jenis serabut syaraf kataku tadi. Nah, itu ada preganglion, berarti yang saraf sebelumnya ganglion. Dia ini nanti keluar dari spinal cord atau dari brainstem kita kayak gitu. Terus kalau misalnya postganglion, berarti dia adalah saraf saraf yang keluar setelah ganglion. Biasanya yang di bawah itu beda. Nah, terus ini ya contohnya kayak ini. Ini misal kayak ini kan otonom nih. Dia ada saraf ini kan simpatis preganglion neuron.
Terus yang postganglion itu ada sendiri. Dan simpatis, ingat-ingat kata simpatis. Simpatis kan depannya S, berarti dia saraf preganglionnya adalah short, pendek. Tapi kalau misalnya postganglionnya kebalikannya, itu panjang gitu. Kalau mau ingat-ingat, terserah kalian sih ingat-ingatnya. Nah, kalau uniknya adalah simpatis ini, saraf preganglionnya itu nanti hasilnya apa? Di ganglionnya, asetylcholine. Nanti disampaikan ke ganglion ini, diterima sama badan sel postganglion. Nah, postganglion nanti bakal nyalurin lagi tuh, tapi berubah bentuk yang beda, yaitu adalah norepinefrin. Nanti efektornya di mana? Bisa di kelenjar, bisa di otot jantung, bisa di otot halus gitu. Ini yang buat asetylcholine norepinefrin ya. Nah, terus lanjut ini ada juga nih. Ini adalah pengecualian ya. Biasanya simpatis tuh kayak gini, tapi ini pengecualian. Nah, ini tuh contoh dari saraf simpatis yang yaitu ganglionnya itu namanya ganglion intramural. Jadi dia tuh masuk ke dalam organnya. Nah, terus lanjut. Jadi ini ya simpatis preganglion nanti masuk ke adrenal medula ini. Namanya ganglion intramural. Nah, dia itu bakal ngeluarin apa? Ngeluarin ACH, acetylcholine. Nah, karena yang selalu dikeluarkan reseptor acetylcholine adalah adrenal medula adrenal, dia ini adalah berfungsi untuk menghasilkan hormon kan. Berarti nanti disalurinnya bukan berupa saraf lagi, tapi berupa hormon kayak gitu. Ini pengecualian memang. Itu salah satu bagian dari saraf simpatis. Nah, ini adalah pusat dari parasimpatis. Di mana? Ingat-ingat kalau parasimpatis dia depannya P berarti panjang. Paksa banget tapi terserah. Nah, panjang berarti preganglion sarafnya itu tuh nanti panjang dulu, postganglionnya baru yang pendek kayak gitu. Nah, uniknya adalah kalau misalnya saraf simpatis itu kan ngasilin acetylcholine terus hormon, terus norepinefrin atau epinefrin. Tapi kalau parasimpatis dia tuh ngasilin apa? Acetylcholine semuanya. Kayak gitu. Itu ya bedanya. Ingat ya, simpatis itu kan fight or flight, dimana kita kalau misalnya dikejar hantu atau buru-buru atau dikejar deadline lapar kayak gitu-gitu, ya berarti kita pakai saraf simpatis. Terus kalau misalnya kita chill, kita makan, kita mau istirahat, berarti kita pakai yang parasimpatis. Nah, kalau disesuaikan sama saraf yang jenis apa ya, saraf otonom yang juga secara fisiologis, berarti yang saraf ini itu adalah saraf kolinergik, tapi kalau ini adalah saraf adrenergik. Kayak gitu ya bedanya ya. Paham kan? Paham? Cepetan dulu ya. Soalnya banyak materinya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah udah ditabelin perbedaan saraf somatik sama saraf otonom. Ini ya kayak dia secara sadar, dia keluarin acetylcholine. Kalau biasanya dia karena secara sadar berarti dia yang menggerakkan otot rangka. Nggak mungkin otot jantung kan, kalau otot jantung digerakin secara sadar, kalau kamu nggak sadar kita mati. Kalau otot jantung, otot polos dan kelenjar itu karena kita harus karena ini harus aktif sepanjang waktu, jadi ini dirantarai oleh saraf otonom dan secara tidak sadar. Ingat, ini kan butuh hanya satu, somatik punya satu saraf doang, yaitu kolinergik. Tapi kalau ini saraf otonom ada dua saraf, ada preganglion sama postganglion, dan fungsinya itu sesuai yang dia keluarkan. Dia ngeluarin acetylcholine berarti kolinergik, kalau dia ngeluarin epinefrin berarti dia adrenergik. Jangan lupa ya, itu dihafalin. Lanjut. Apa ini? Oh ya. Nah, ini perbedaan simpatis dan parasimpatis. Next. Nah, ini sudah dikotakin juga. Jadi ini ya intinya, sebenarnya ini inti dari yang aku omongin tadi. Oh ya, simpatis itu kalau kalian lihat, simpatis yang kuning ini adalah saraf simpatis. Dimana dia itu suka di tengah. Dia suka simpatis kan, berarti dia center of attention. Berarti dia suka di tengah gitu. Nah, dia ini fungsinya buat apa? Fight or flight kan, gerak fase kontraksi udara, buat tingkatin heart rate, biar kamu itu benar-benar bisa punya energi untuk melakukan sesuatu, entah dikejar deadline, entah lari dari hantu, entah dikejar penjahat. Nah, kalau parasimpatis, kalau kalian lihat di sini nih, yang hijau-hijau ini, atas sama bawah, dia tuh parasimpatis, sukanya di pojok-pojok. Parasimpatis dia suka di pojok-pojok. Berarti dia itu ada di daerah segmen craniosacral kayak gitu. Betul.
Terus oke. Nah, simpatis dia nanti targetnya apa? Targetnya itu nanti bisa kulit, bandar keringat, terus jalan adiposa, gini-gini. Jadi kalau kalian bisa lari kan pakai fight or flight. Jadi kalian pakai saraf simpatis. Hasilnya apa? Hasilnya kalian berkeringat, hasilnya energi kalian ada metabolisme tubuh yang bekerja kayak gitu. Nah itu hasilnya dari parasimpatis. Kalau parasimpatis itu nanti kan buat target organ itu bisa abdomen, bisa di dada dan beberapa darah. Jadi kalau parasimpatis karena dia sifatnya adalah rest and digest atau read and take a poop ya. Saat kamu pengen chill atau santai dulu nanti itu tuh kamu pakai parasimpatis karena dia itu menggerakkan organ-organ digestif kalian kayak gitu, kontraksikan. Iya, jangan lupa kalau simpatis berarti dia aksennya short dulu. Yang prekambrian berarti short dulu. Tapi kalau posnya itu yang panjang kebalikannya. Tapi kalau parasimpatis, pre-nya itu yang panjang dulu. Panjang, para kan panjang. Terus sisanya itu pendek. Ini yang tadi sifatnya jangan lupa banget read and take a poop itu parasimpatis. Simpatis when you want to fight or flight, you use that sympathetic nerve. Kalau misal deg-degan terus kemudian berarti apa itu? Enggak, itu tuh biasanya itu tuh biasanya bagus. Itu bukan deg-degan karena tapi enggak gitu. Itu tuh deg-degan karena lu mau keluar tapi ini bukan waktu yang bukan tempat yang tepat buat keluar kan. Iya. Akhirnya kayak gitu. Gitu. Oh gitu. Kalau mana enggak bau. Siapa yang dikejar? Sama Julia. Oke, lanjut dulu ya. Oke, ini ingat-ingat ini kan adalah cara kerja dari saraf simpatis nih. Simpatis dulu sifatnya ada fight or flight. Mana contoh kalian dikejar hantu nih. Kejar hantu, berarti kalian tuh pengen lari kan? Pengen lari sekenceng-kencengnya, pengen banyak oksigen yang kalian hirup buat ada energi gitu. Berarti pertama, heart rate meningkat. Buat apa? Biar darah tuh mengalir ke seluruh tubuh, biar tubuhmu itu bisa digerakkan sesuai kecepatan yang kamu mau kayak gitu kan. Terus ada nafas ternak, bronkodilатasi. Jadi kalau misalnya kita lari biasanya lari pakai saraf simpatis itu trakea kita, bronkus kita itu tuh nggak kontriksi lah, tambah kayak napas tambah ngap kan. Nah berarti kita harus bronkodilатasi itu organ-organnya. Nah, organ-organnya kalau kita lari itu bronkodilатasi supaya apa? Supaya kita menghirup udara yang banyak, oksigen bisa masuk, pertukaran energi, pertukaran udara dan nanti metabolisme juga bisa terjadi lebih cepat kayak gitu. Nah, ini mata dibuat agar bisa melihat dalam gelap, pupil midriasis. Jadi kalau simpatis dia tuh uniknya adalah pupilnya midriasis, bukan kontriksi ya. Bukan kontriksi, dia tuh melebar. Supaya apa? Supaya kalau kita lari nih malam-malam kan gelap ya, jadi kita tuh perlu banyak cahaya yang masuk ke mata kita biar kita bisa lihat kan. Nah itulah tujuannya dari pupil midriasis ini tadi kayak gitu. Terus apa nih? Gak kepikiran buat mencerna makanan. Nah jadi biasanya kalau kita ketakutan, kalau kita lari dari hantu gitu-gitu, kita tuh udah gak kepikiran lapar, gak kepikiran kebelet, itu langsung kita lari. Kita tuh langsung lari gitu ya. Karena di digestif kita itu ada relaksasi. Simpatis itu akan menginhibisi yang digestif. Usus, gaster, ginjal, semua itu bakal diinhibisi sama simpatis gitu. Bahkan terus ini gak kepikiran buat pipis. Jadi kalau simpatis kita itu bukan tambah kebelet pipis, tapi nanti muskulus detrusumnya itu bakal mengembang, bakal menyimpan pipis-pipis kita itu yang kita tahan selama lari, selama bersimpatis ria ini untuk nanti akan dikeluarkan jika kita sudah tenang, sudah stable. Terus butuh energi banyak. Nah, karena kita lari, kita kan butuh energi nih. Tapi kan kita nggak tahu mau sampai kapan. Berarti kita butuh energi yang banyak kan. Nah, terjadilah glukogenolisis dan lipolisis. Ini apa? Kita akan menghancurkan glukosa maupun lemak maupun protein dan lipolisis kan penghancurannya buat apa? Zat-zat ini buat menghasilkan energi. Terus berkeringat nih ya tadi ya, efektornya kan di kelenjar keringat juga simpatis, dia bakal berkeringat. Terus buat ejakulasi air meningkat saat berada pada awal orgasme. Jadi saat orang bersetubuh atau misalnya habis lihat film porno, terutama cowok itu bakal ereksi dulu nih pertama pakai parasimpatis. Nah tapi kalau udah di puncaknya dia bakal ejakulasi nih.
Ini bukan lihat hantu ya, mungkin lihat hantu langsung kayak gini ya. Beda situation. Ini adalah contoh dari orgasme laki-laki yang menggunakan simpatis. Sampai sekarang Tanya lagi. Apa? Kalau misalkan ada orang lihat hantu atau ketakutan terus yang ngompol itu berarti gimana? Muskulus dia terus Biasanya dia itu loh, karena dia nggak lari. Kalau dia lari, dia itu pasti bakal kontriksi gitu loh muskulusnya. itu waktu lari doang gitu. Iya, ini waktu lari. Tapi kalau kamu diem aja ya, kamu kan rest kan? Ya udah, ya apa lah. Jadi harus lari. Jadi kalau kamu nahan lari. Kamu harus lari. Lari tuh gak bikin kamu ngompol. aja paris parah. Ya kecuali kalau muskulus sphinctermu nggak kuat lagi ya. Ya itu sih, tergantung kekuatan muskulus sphincter eksternalmu aja sih sebenarnya. Lanjut. Nah ini parasimpatis nih. Parasimpatis karena dia tuh rest and digest or read and take a book. Parasimpatis ya. Atau dia tuh mau istirahat, dia mau chill, dia mau tidur, dia mau gitu lah. Nah dia tuh cara kerjanya gimana? Pertama kebalikannya parasimpatis, kebalikannya simpatis itu artinya menurun dulu nih supaya nggak ada organ-organ yang kebanyakan oksigen energi untuk melakukan sesuatu, biar istirahat, biar relax dulu. Terus fase dilatasi, biar pembuluh darahnya melebar, aliran darahnya merendah kayak gitu. Terus berupa konstriksi nih, nah karena kita nggak butuh udara banyak-banyak, jadi kita berupa konstriksi lagi tuh trakea, bronkus kayak gitu. Nah ini ada meiosis pupil karena biar menghemat daya ya, kita nggak usah perlu cahaya banyak-banyak, berarti kita memiosiskan pupil gitu, biar cahaya yang masuk juga dikit. Terus langsung terus kontraksi diaphragma. Nah kalau udah rest itu bisa kebelet pipis lah, lah gitu. Terus menurun aktivitas keringat sama ereksi tadi ya. Cepet banget anjay. Gila. Nah ini dia saraf cranialis dengan aduh sih tuh, cuma kecap materiku. Saraf cranialis dengan komponen parasimpatis. Nah, jadi kalau otonom ini, aduh ya Allah pusing aku parasimpatis. Nah, parasimpatis itu tuh ada yang kamu pelajari itu ada 3, 7, 9, 10. Dia ini bekerja sebagai saraf parasimpatis ya. Jadi dia adalah saraf cranialis yang merupakan saraf parasimpatis, berarti dia mengatakan respons otak ke organ-organ efektor 3. Itu mata buat menggerakkan mata, buat tahu stimulus mata kayak ada bayangan atau gimana. Terus kalau 7 itu buat di muka kayak gitu. Kalau 9 dia yang kelenjar parotis, berarti dia menghasilkan saliva. Terus kalau misalnya yang 10, nah nervus vagus ini unik karena 90% saraf parasimpatis adalah dihasilkan responnya dari nervus vagus, diantarkan oleh nervus vagus kayak gitu. Jadi ke intestin, ke jantung bisa, ke bladder, ke gonad kayak gitu. Next. Berat banget. Nah, terus lanjut. Aduh, ya apa ini? Aduh. Dorsal. Nah, jadi ingat-ingat kalau misalnya dia saraf afferent atau sensorik, berarti dia melalui dorsalnya dulu, bagian dorsal dari spinal cord, tapi kalau afferent dia ventral. Nah, terus Stephen. Jadi, nah pertama ada tractus ascendens. Tractus ascendens dia adalah tractus yang mengantarkan dari spinal cord sampai ke otak kayak gitu ya. Nah, berarti dia adalah termasuk penghantaran saraf sensorik. Nah, itu ada beberapa traktus yang dipakai. Kita fokus yang ini aja. Ada spinalis lateralis, terus ada yang sama posterior column medial meniscus. Nah, lateralis biasanya itu untuk pain and temperature kayak gitu kan. Terus anterior itu buat yang tekanan, sentuhan kayak gitu biasanya. Nah, ini adalah tempat pemberhentian dari saraf-saraf ini. Jadi ini reseptornya di ujung saraf kan di kulit kan, dia terima pain, terima temperatur kayak gitu. Nah, nanti kita ke bagian dorsal dari spinal cord, itu di tepatnya di ganglia matrix posterior kayak gitu. Ya Allah, maafkan aku ya, gimana nih? Terus lanjut ke otak itu lewat talamus. Nanti baca sendiri aja deh, maaf ya. Maaf banget. Nah, tractus descendens itu kebalikannya. Jadi kalau tractus descendens itu adalah penghantaran saraf motorik kan. Nah, dia itu dari otak ke spinal cord. Nah, uniknya adalah di sini kan dia ada 2 jenis, lateral sama anterior. Lateralis yang satu kelas spinal dia akan bilang glycosatio pyramidalis itu nanti bakal sampai ke spinal cord. Nah, uniknya yang anterior dia juga menyelam sebenarnya, tapi bukan di sini, tapi di komissura anterior spinalis. Ingat kalau misalnya afferent berarti dia harus melalui bagian ventral dari spinal cord, makanya komissura anterior medulla spinalis kayak gitu. Terus nanti lanjutannya dari ini, jadi setelah dia sampai spinal cord, lanjutin yang sama namanya elemen ini. Ya, dari cornea anterior sampai ke rempe motorik. Ya Allah. Sama aja ini. Ya ini adalah tractus pyramidalis atau tractus descendens. Descendens itu banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah pyramidalis karena dia melewati yang tractus glycosatio pyramidal. Mari silakan, maaf ya.